Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan bagi yang Islam. Kemudian juga kita bisa masih bertemu dalam online ini, silaturahmi. Mungkin ada yang tidak kenal, ada yang kenal, tapi ini semua kita saudara, yaitu saudara Islam. Kemudian salawat salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam video kali ini gua akan men-challenge diri gua pribadi untuk berbicara depan kamera. Tentu gue berbicara tidak asal ngomong, tapi gue akan membawakan judul yang telah saya tentukan dalam kotak ini, teman-teman. Di sini kertas ini udah ada judulnya masing-masing. Jadi gue nanti akan acak, gue akan kocok-kocok terus gue ambil secara random. Ya, mari kita buka. Mari kita buka ya, teman-teman. Wow. Ini bekas makanan sih, teman-teman. Enggak ngedit ya. Ini kita buka. Kita apa lihat judulnya? Menata hati, merapikan hidup. Ini judulnya, teman-teman. Kelihatan nggak? Nanti aku screenshot. Menata hati, merapikan hidup. Merapikan hidup. Judul kita hari ini yaitu menata hati dan merapikan hidup. Tentu kehidupan kita itu kadang berantakan, kadang juga amburadul. Seperti daily aktivitas kita itu tidak sesuai dengan harapan kita malam hari. Mungkin besok kita acak-acakan, kita udah mempersiapkan. Ada nggak sih teman-teman yang kita udah nyiapin program kerja besok hari, terus besoknya itu tidak sesuai. Kadang kita terlambat, kadang juga kita di luar pikiran kita, program kita ketika kita menulis di malam hari. Bener nggak sih? Ya, itu dia. Dan juga merapikan hidup itu maksudnya apa? Supaya hidup kita rapi dan juga produktif. Bukannya kayak seperti orang-orang lain. Bukannya kita iri sama orang-orang yang sudah itu. Tapi emang itu boleh dalam Islam. Kita gibtoh ya namanya. Dalam Islam itu boleh gibtoh. Kita iri sama orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi ada dua yang boleh dalam Islam kita iri. Yang pertama, kita iri sama orang yang mempunyai harta tapi dia hartanya kita disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang yang menghafal Al-Quran tapi dia menggunakan ilmunya hafal Al-Quran di setiap malam dan paginya, dan itu boleh dalam Islam. Namanya giftoh, tanpa digaris bawahi, tanpa harus menghilangkan rezeki atau yang ia miliki sekarang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian menata hati, merapikan hidup. Sebelum kita melakukan sesuatu, semua berawal dari hati. Benar nggak, teman-teman? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap al-amal, pekerjaan, al-amal jamak dari amalun, pekerjaan. Innamal a'malu binniyati, dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua yang perkara amrun, innamal likulli imri'in amrun, perkara manawa, apa yang ia niatkan. Jadi semua pekerjaan orang-orang sukses di sana pasti dia berawal dengan niat dulu. Maka
Bahkan dalam Islam kita sudah niat saja itu dapat pahala loh, coba bayangkan. Kita saking memperpengaruhnya niat dalam semua aspek, dalam semua perkara. Dalam terutama dalam Islam kita sudah melakukan niat itu sudah dapat pahala. Jadi gitu teman-teman ya. Dan semua itu berawal dari hati. Niat itu ada di dalam hati teman-teman. Sesungguhnya niat itu ada di dalam hati. Kenapa bisa di dalam hati? Karena niat itu tidak tampak, tidak nampak. Tidak nampak teman-teman. Oh ya, menata hati. Menata hati itu berawal dari niat. Maksudnya itu niat. Menata hati itu niat. Jadi menata hati itu maksudnya itu niat. Memperbagus niat dulu. Kita harus yakin bahwa kita itu bisa. Bahwa kita itu apa yang kita niatkan itu harus bisa. Nah, semuanya itu harus kokoh. Maksudnya juga menata hati itu niat kita itu harus bersih. Contoh kita berbicara depan kamera, ingin diri kita itu menjadi baik. Nah, itu salah satu menata hati. Maksud dari menata hati. Kenapa bisa menata hati? Karena semua itu harus ditata dulu, harus dirapikan dulu. Mungkin ada beberapa bilang, mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya ada evaluasi, ada kesalahan, kita evaluasi di tengah jalan. Ya itu mungkin perkara yang lain. Tapi dalam kehidupan kita itu harus berawal dari hati dulu atau niat dulu. Maka pengaruhnya niat itu teman-teman. Jadi gitu. Maksud dari judul kita hari ini, menata hati, merapikan kehidupan. Kalau misalnya hati udah rapi, kuat, kokoh, niat sudah bagus, insya Allah kedepannya itu hidup itu akan tertata. Karena berawal dari hati kita itu kan tertata. Insya Allah hidup kita akan rapi. Contoh dari bangun kita niatkan besok akan tahajud, besok akan zikir sampai subuh syuruk demi mendapatkan pahala sebagaimana dalam hadis. Nah, itu berawal dari hati. Hati terus juga mungkin kalian kalau mau nulis ya kan, di list daily, ditulis, tulis, kemudian besoknya dilaksanakan. Nah, kalau itu semua kan dari hati, dari niat. Pasti insya Allah kalau kita yakin dengan hati kita, kalau misalnya kita percaya besok kita bisa melakukan semua itu, semua pasti insya Allah kalau misalnya kalian ini pasti bisa. Kalau yakin bisa. Karena semua itu butuh keyakinan, dan keyakinan itu, iman itu ada di hati. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, ada sebuah bait, dan ini aku lupa ya, ini hadis atau Quran atau perkataan ulama yang bunyinya seperti ini. Kalau misalnya kalian yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnal Allah lakin yanzuru isinya gini aja. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada jasadmu, kepada raut mukamu, kepada bentukmu, tetapi Allah melihat kepada hati kita. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para pemuda semua. Yakin satu hal yang harus kita sampaikan, satu quotes yang harus saya tinggalkan dalam video ini ialah menata hati untuk lebih baik keesokan harinya itu lebih baik. Menata hati untuk lebih baik untuk besok hari itu adalah suatu proses yang harus kita kembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. Ilaliko.